Langit Haifa berubah dalam hitungan detik. Iran kini tidak lagi bermain di bayang-bayang. Serangan ini menandai pergeseran besar dari tekanan tidak langsung menjadi hantaman terbuka ke wilayah Israel. Ini bukan sekedar serangan biasa. Haifa adalah salah satu pusat industri dan energi paling penting bagi Israel. Ketika kota ini masuk dalam jangkauan rudal, pesannya sangat jelas, tidak ada lagi wilayah yang benar-benar aman. Dan di titik inilah konflik berubah wajah, bukan lagi perang bayangan, bukan lagi perang proksi. Ini adalah eskalasi langsung, di mana setiap peluncuran rudal bukan hanya membawa daya hancur, tetapi juga risiko bahwa kawasan ini sedang bergerak menuju konflik yang jauh lebih luas dan sulit dikendalikan. Di video ini, kita akan kupas semuanya sampai ke akar-akarnya. Mulai dari ledakan protes di jalanan, retaknya situasi di dalam negeri, sampai bayangan tentang kemana arah politik Israel setelah ini. Karena apa yang sedang berlangsung sekarang bukan sekedar krisis biasa. Ini bisa menjadi momen yang mengubah arah sejarah Israel untuk waktu yang sangat lama. A leader who had promised to dismantle the regime and stop these threats for good. Tekanan terhadap Israel ternyata tidak pertama-tama datang dari luar, melainkan meledak dari dalam negerinya sendiri. Pada pertengahan Maret, tanda-tandanya memang masih terlihat kecil. Di luar kediaman Benjamin Netanyahu di Yerusalem, hanya ratusan orang yang berkumpul sambil menuntut satu hal, ia mundur. Situasinya waktu itu masih tampak kendali, tidak terlalu liar, belum terlalu besar, tetapi justru disitulah awal dari ledakan yang lebih luas. Beberapa hari kemudian, kemarahan itu membengkak. Di Tel Aviv, ribuan orang turun ke jalan. Tuntutannya tidak lagi sempit. Mereka menekan pemerintah agar menghentikan perang di Iran, Lebanon, dan Gaza, sekaligus mengecam kebijakan-kebijakan keras yang dianggap semakin brutal, termasuk wacana hukuman mati bagi warga Palestina. Aksi ini pun berubah menjadi salah satu protes paling besar sejak konflik memanas. Ketika massa terus bertambah, situasi mulai sulit dikendalikan. Bentrokan pecah antara polisi dan demonstran. Bahkan IDF ikut dikerahkan untuk membantu meredam keadaan. Disinilah masalahnya menjadi lebih rumit. Militer Israel kini seperti terbelah dua. Di luar negeri terus bertempur. Di dalam negeri harus menghadapi kemarahan rakyat sendiri. Tekanan ini memperdalam krisis personil yang sebenarnya sudah lebih dulu menghantui. Untuk menutup kekurangan itu, Mahkamah Agung Israel telah lebih dulu memutuskan bahwa pengecualian wajib militer bagi komunitas Yahudi Haredi tidak bisa dipertahankan lagi. Artinya mereka kini juga diwajibkan masuk dinas militer. Surat panggilan mulai dikirim, pemeriksaan dijadwalkan, dan ancaman sanksi hukum disiapkan. Namun respon dari komunitas itu sangat keras. Banyak yang turun ke jalan dan menolak aturan tersebut karena dianggap mengganggu identitas religius mereka. Sebagian bahkan memilih menghadapi hukuman daripada meninggalkan studi agama. Penolakan juga datang dari kelompok muda. Di Tel Aviv, sejumlah pemuda membakar surat panggilan wajib militer mereka di ruang publik. Mereka dikenal sebagai Refusanix, generasi yang menolak bergabung dengan IDF. Karena tidak ingin ikut terlibat dalam operasi militer yang menghantam warga sipil. The IDF is continuing to behave the same way it's behaved since Israel's founding, which is furthering horrible death and violence and a circle of blood for everyone. Kalau amarah terlihat di jalanan, maka di level elit retakannya justru lebih dalam. Di utara Israel, kegelisahan mulai terbuka tanpa bisa disembunyikan lagi. Wali kota Margaliot, kota kecil di perbatasan Lebanon, sampai menangis di televisi nasional. Ia meluapkan kemarahan atas kehancuran kotanya akibat eskalasi dengan Hizbullah. Tuduhannya sangat jelas, pemerintah dan militer gagal melindungi warganya. Nada yang sama juga terdengar dari Kiryat Simone. Wali kota terbesar di utara itu mengungkap dalam rapat resmi bahwa sebagian besar penduduk sudah harus dievakuasi karena situasi tidak lagi aman. Itu berarti satu hal yang sangat serius, wilayah perbatasan mulai kosong, dan warga perlahan meninggalkan rumah mereka sendiri. Dari panggung politik, tekanan ikut membesar. Pemerintah oposisi Yair Lapid menuduh pemerintahan Netanyahu menjalankan perang tanpa arah yang pasti. Akibatnya langsung terasa, IDF kekurangan personel, strategi terlihat goyah, dan tekanan datang dari segala sisi. Situasi makin panas ketika juru bicara Netanyahu, Ziv Akmon, memilih mundur. Itu menjadi tanda bahwa retakan juga sudah masuk ke lingkaran terdalam kekuasaan. Lalu datang pengakuan yang lebih mengguncang lagi. Ram Ben Barak, mantan wakil direktur Mossad, menyatakan bahwa investasi miliaran shekel yang digelontorkan Mossad ternyata gagal melemahkan Iran. Pernyataan itu langsung memicu saling tuding, dan Netanyahu justru berbalik menyalahkan pimpinan intelijen. Bahkan Naftali Bennett ikut angkat suara. Mantan Perdana Menteri itu menilai Netanyahu sudah kehilangan arah. Sementara operasi militer di Gaza dan Lebanon tidak menghasilkan kemenangan yang nyata.
Dampaknya sekarang terasa makin jelas. Kepercayaan publik runtuh, kepanikan meluas, dan perlahan muncul gejala yang jauh lebih mengkhawatirkan. Warga mulai memilih meninggalkan Israel. Di tengah perang yang terus melebar dan tak kunjung mereda, Israel justru berhadapan dengan ancaman yang paling berbahaya, krisis personel. Ini bukan lagi dugaan atau alarm dari luar. Peringatan itu justru datang dari puncak tertinggi militernya sendiri. Kepala Staf IDF, Eyal Zamir, mengakui secara terbuka bahwa setelah ratusan hari operasi tanpa jeda, kondisi pasukan sudah berada di titik yang sangat rawan. Bahkan ia memberi sinyal yang sulit diabaikan. Jika tidak ada jalan keluar yang cepat dan nyata, keretakan itu bisa datang dari dalam tubuh militer sendiri. Akar masalahnya ada pada beban yang terus menumpuk tanpa henti. Pasukan cadangan dipaksa aktif di banyak front dalam waktu bersamaan. Gaza, Lebanon, Suriah, tepi barat, sampai ancaman benturan langsung dengan Iran. Akibatnya ruang istirahat makin sempit, rotasi makin padat, kelelahan fisik makin berat, dan tekanan mental mulai menggerus kesiapan tempur. Dalam situasi seperti itu yang menurun bukan hanya stamina, tetapi juga daya tahan keseluruhan sistem. Persoalan ini makin rumit karena tekanan tidak hanya datang dari garis depan. Pemerintahan Benjamin Netanyahu dinilai gagal membagi beban perang secara adil. Polemik wajib militer untuk komunitas ultra-ortodoks terus berlarut, sementara kebutuhan personil justru semakin mendesak. Di saat yang sama, perluasan operasi di tepi barat dan kawasan lain malah menambah titik tekanan baru. Jadi bukannya meringankan beban, kebijakan yang diambil justru memperlebar medan kelelahan. Lalu muncul laporan lain yang menambah rasa cemas. Sejumlah sumber intelijen menyebut adanya kerugian besar, termasuk perwira, agen intelijen, dan ribuan tentara. Jika gambaran itu mendekati kenyataan, maka masalahnya tidak lagi sekedar soal arah strategi, tetapi sudah menyentuh pertanyaan yang jauh lebih mendasar. Seberapa lama sistem militer seperti ini masih bisa dipaksa bertahan sebelum mulai ambruk karena kelelahan dari dalam? Namun ancaman terhadap Israel mungkin tidak hanya datang dari lawan di medan perang. Tekanan global yang terus membesar kini mulai menjadi front line yang sama berbahayanya. Dulu Israel dikenal memiliki dukungan yang kuat di panggung internasional. Sekarang angin itu mulai berubah arah. Pemerintahan Netanyahu menghadapi tekanan bukan cuma dari sisi militer, tetapi juga dari hukum internasional dan opini dunia yang makin keras. Salah satu pukulan paling berat datang dari Mahkamah Internasional lewat gugatan dugaan genosida yang diajukan Afrika Selatan pada akhir 2023. Sejak itu, dukungan terhadap gugatan ini terus meluas. Negara-negara Eropa dan Amerika Latin mulai mengambil posisi, menandakan bahwa tekanan terhadap Israel tidak lagi datang dari suara-suara pinggiran, melainkan mulai bergerak menjadi arus yang lebih besar. Sementara itu, kemarahan publik dunia juga terus meledak. Demonstrasi anti perang bermunculan dari Paris sampai Jepang, dari Inggris sampai Amerika Serikat. Di berbagai tempat, massa turun ke jalan membawa tuntutan yang sama, hentikan perang dan akhiri dukungan tanpa batas. Gelombang No Kings di Amerika bahkan ikut menyerang kebijakan perang Donald Trump yang dinilai mendukung Israel secara penuh. Di titik inilah gambarnya menjadi semakin jelas. Israel kini tidak hanya menghadapi tekanan senjata, tetapi juga tekanan moral, politik, dan diplomatik yang terus menumpuk. Dan ketika isolasi itu mulai terbentuk perlahan dari banyak arah sekaligus, bahaya yang muncul bukan cuma kehilangan simpati dunia, tetapi juga kehilangan ruang gerak untuk mempertahankan perang yang semakin sulit dijelaskan. Kalau tekanan terus menghantam dari luar dan dalam secara bersamaan, maka pertanyaan terbesarnya sekarang adalah kemana Israel akan bergerak setelah ini? Dari titik ini ada beberapa kemungkinan yang sama-sama berat. Skenario pertama, posisi Benjamin Netanyahu makin terjepit. Kemarahan publik, sorangan dari elit politik, dan tekanan di tubuh militer bisa berubah menjadi dorongan menuju pemilu dini atau bahkan pergantian kepemimpinan. Jika itu terjadi, yang terguncang bukan cuma kabinet, tetapi kestabilan politik Israel dari dalam. Tetapi ada juga skenario yang berlawanan. Bukannya melunak, pemerintah justru bisa memilih jalan yang lebih keras. Dalam banyak kasus, tekanan domestik sering dijawab dengan eskalasi eksternal untuk mengalihkan sorotan publik. Itu berarti perang bisa diperluas, bukan dihentikan. Apapun arah yang dipilih, harga jangka panjangnya akan sangat mahal. Kepercayaan publik terhadap pemerintah dan militer mulai menurun karena perang tidak memberi kemenangan yang benar-benar jelas. Dari sisi ekonomi, konflik berkepanjangan menguras anggaran, menekan investasi, dan memperbesar dorongan bagi warga untuk pergi. Pada saat yang sama, posisi Israel di dunia juga ikut berubah. Isolasi internasional yang mulai terbentuk bisa merembet ke hubungan diplomatik, kerjasama ekonomi, sampai dukungan militer dari sekutu. Dan disitulah inti persoalannya. Krisis yang dihadapi Israel hari ini bukan lagi semata soal perang, tetapi soal arah negaranya sendiri di masa depan.